Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dewi Hurun Aini. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan bisa mendatangkan sebuah pemahaman dan tentunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan tidak kalah pentingnya kita bisa menerapkannya. Amin. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minin. Ya. Training games ya pada pertemuan kita hari ini. Games di dalam pelatihan sebenarnya untuk apa sih? Ya, ternyata berfungsi untuk mendorong peserta untuk menemukan hasil belajar, membantu proses pembelajaran, memberikan pengalaman yang sesuai dengan tujuan pelatihan dan kebutuhan peserta, dan bagian dari proses pengembangan diri peserta. Games, ya. Game adalah suatu latihan di mana pesertanya terlibat dalam sebuah kontes dengan peserta lain atau sekelompok orang dengan dikenai sejumlah peraturan. Simulasi adalah contoh situasi aktual atau imajiner, dan simulasi umumnya digunakan untuk melatih operator masa depan di mana akan sangat tidak praktis atau terlalu berbahaya bagi train untuk menggunakan peralatan atau lokasi sesungguhnya. Jadi perlu ada simulasi begitu ketika mau melaksanakan sebuah training. Nah, contoh asah otak ya, bukan merupakan games atau simulasi murni, melainkan teka-teki yang dapat menyibukkan pikiran peserta atau menunjukkan titik kuncinya. Asah otak sendiri umumnya tidak memiliki peraturan ya, tetapi trainer boleh merancang peraturan mereka sendiri untuk menyesuaikannya dengan sesi pelatihan individual. Bermain peran, ya ini juga bisa menjadi satu game ya, bermain peran digunakan dalam pelatihan untuk melihat bagaimana peserta bereaksi dalam situasi tertentu sebelum dan sesudah sesi pelatihan. Dan bermain peran sangat bermanfaat untuk memberikan kesempatan peserta mempraktekkan bagaimana berhubungan dengan orang lain sesuai dengan skenario yang diberikan. Studi kasus. Ya, studi kasus sama persis dengan yang ditunjukkan namanya, ya, sebuah kasus biasanya berasal dari daerah kerja peserta. Dipelajari oleh kelompok atau oleh individu, dan studi mendalam dari hal sesungguhnya atau skenario yang disimulasikan dimaksudkan untuk mengilustrasikan hasil-hasil tertentu. Jadi diminta untuk menganalisis dari kondisi kasus tertentu, mereka diminta untuk mempelajarinya secara seksama, menganalisisnya, dan biasanya diminta untuk memberikan solusi atau rekomendasi saran terhadap masalah. Tujuan game sendiri bisa icebreaker ya, untuk bisa memecahkan suasana begitu ya, biar tidak kaku, membangun kerjasama tim, komunikasi, membangkitkan semangat pembelajaran, membentuk persepsi, evaluasi diri, dan juga manajemen diri. Dan begitu tentang bagaimana ya menjadikan seorang trainer yang mampu menguasai keterampilan-keterampilan membuat game-game tertentu yang pastinya memiliki tujuan tertentu yang barangkali untuk memberikan training ya, workshop ataupun seminar dalam sebuah seminar ya, maka game training ini atau training games ini juga bisa dibutuhkan atau bisa dipakai untuk kemudian bermanfaat dalam hal menjadi satu alternatif ya untuk kemudian dalam proses pemberian training ya, tidak kaku ataupun tidak terlalu pandang serius begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk memecahkan suasananya. Begitu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.